Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita serahkan, kita persembahkan di hadirat Tuhan, dan marilah kita bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan, dengan menundukkan kepala, dengan sikap doa, marilah kita menaikkan pengakuan bahwa datangnya setiap pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang terus setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita sedang menghadapi virus pandemi corona yang begitu luar biasa, belum berhenti sampai sekarang. Namun kita percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang sedang berbakti di dalam gereja ini, dan semua sidang jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jemaat GTJ Margorejo, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 440 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Oh
firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar, melakukan, dan menyimpan dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia yang dilanda virus corona. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan, berkat, bahkan waktu untuk beribadah. Meskipun tidak semua bisa hadir di dalam gereja ini, tetapi kami percaya Tuhan mengetuk pintu hati jemaat-Mu untuk membangun persekutuan dalam ibadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga-keluarga yang sedang berkumpul dalam rumah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, di rumah mereka masing-masing, baik di Margorejo, baik yang ada di luar kota, barangkali yang di Kalimantan, yang di Papua, yang di Jakarta, yang di Bandung, dan di seluruh Indonesia ini, dimanapun jemaat Tuhan di GTJ Margorejo ini berada. Kiranya Tuhan berkati. Mari Tuhan, firman-Mu yang sudah kami baca, sebentar akan kami renungi, akan kami dengarkan. Kiranya urapan kuasa-Mu menolong hamba-Mu, memberi kemampuan, memberi hikmat, sehingga dalam pimpinan Tuhan, firman-Mu boleh diberitakan dan menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengar, membangun, menghibur, memberi kekuatan, bahkan memberi pemulihan. Terima kasih, waktu kami dari awal sampai akhir ibadah pagi ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita iringi persembahan kita pada pagi ini dengan kidung pujian atau kidung jemaat nomor 453, bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung jemaat nomor 453, bait 1 dan bait yang ketiga.
serahkan persembahan kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau boleh memberkati kami. Bahkan Tuhan, dalam kemurahan-Mu yang besar dan dahsyat, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami serahkan persembahan ini dengan rasa syukur dan ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi perkenankan saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang sedang merantau di luar pulau, di luar kota, dan semua jemaat GITC Margorejo dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia marketing kita sering mendengar adanya diskon. Diskon ini sebenarnya trik untuk menggait konsumen atau pembeli. Ada macam-macam diskon. Ada diskon tunai. Jadi yang membayar tunai akan diberi diskon atau potongan. Ada diskon yang namanya diskon kredit. Ini kebalikan dari diskon tunai. Jadi yang membayar kredit justru itulah yang mendapat diskon atau potongan. Ada yang namanya diskon waktu. Diskon waktu itu diberikan dalam waktu tertentu. Misalnya potongan harga atau diskon itu akan diberikan pada pukul 12 malam. Itu namanya diskon waktu. Ada diskon anggota atau member. Diskon itu diberikan khusus bagi anggota atau member. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa trik marketing selalu memberikan diskon atau potongan harga? Karena pada umumnya semua orang suka harga murah. Kalau bisa kualitas bagus dan harganya murah. Kualitas bagus dan dapat diskon yang banyak, dapat kemurahan yang banyak. Pada pagi ini firman Tuhan juga mengajak kita untuk merenungi sebuah diskon. Bahkan bukan lagi diskon, tetapi kemurahan Allah yang dahsyat. Kenapa saya katakan kemurahan Allah yang dahsyat? Karena dalam kasih setianya, dalam belas kasihan Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Apa yang seharusnya kita bayar dan tidak sanggup kita bayar, itu yang dibayar oleh Tuhan. Apa yang seharusnya kita tanggung dan sebenarnya tidak kuat kita tanggung, itu yang ditanggung oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya kita pikul dan tidak kuat kita pikul, justru itulah yang dipikul Tuhan. Maka saya katakan penebusan Tuhan, harga yang dibayar Tuhan, beban yang dipikul Tuhan yang seharusnya semua kita bayar, semua kita pikul, tetapi semua dibereskan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Dan Paulus berbicara dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan demikian. Bacaan kita pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus sedang berbicara soal kemurahan Allah. Paulus sedang berbicara soal belas kasihan Allah. Paulus sedang berbicara soal anugerah Allah. Dan pasal 12 dimulai dengan kalimat karena itu. Kalimat karena itu merupakan sebuah kalimat transisi atau kalimat peralihan dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kemudian masuk dalam pasal 12 ada sebuah kalimat transisi atau kalimat peralihan yang mengatakan karena itu. Jadi Paulus sedang berbicara dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17, dia sedang menjelaskan bahwa Injil itu adalah kemurahan Allah yang diberitakan kepada semua orang. Yang sebenarnya Injil itu, keselamatan itu hanya untuk bangsa pilihan. Tetapi karena kemurahan Allah diberikan kepada dunia ini supaya semua orang percaya dan diselamatkan. Bukankah itu kemurahan Tuhan yang seharusnya kita tidak dapat, tapi karena kemurahannya semua orang dapat melalui iman dan percaya? Maka Paulus mengatakan karena itu. Karena apa? Karena kemurahan-kemurahan Allah yang diberitakan dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 4 dan pasal 5, Paulus berbicara soal manusia yang berdosa dan tidak mungkin dibenarkan dengan perbuatannya. Tapi karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, Tuhan membenarkan kita melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Itu bukan karena pekerjaan kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Allah. Dan pasal yang ke-6, Paulus juga berbicara soal kemurahan Allah. Upah dosa itu maut, mati, baik mati fisik, mati rohani, dan akhirnya mati kekal. Tetapi pasal 6 ayat 23 Paulus mengatakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan di sepanjang pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, Paulus menceritakan, memaparkan kemurahan-kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, apa tanggapan kita? Itu pertanyaan yang penting yang akan kita renungi pagi ini. Dan Paulus menasihati kepada kita, tanggapan kita atas kemurahan Allah seharusnya kita mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menanggapi kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan harus ditanggapi dengan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan pasal yang pertama bacaan kita tadi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu,
Kata mempersembahkan itu dari kata parastesai. Parastesai itu berakar dari konsep persembahan dalam perjanjian lama. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama yang mempersembahkan korban di mezbah Allah itu dengan konsep parastesai, mempersembahkan korban bakaran di mezbah Allah. Kata ini menjelaskan tentang konsep itu. Maka Paulus mengajarkan persembahan itu ibarat persembahan korban bakaran harus hidup. Yang kedua, harus kudus atau tidak bercacat celah. Dan yang ketiga, harus menyenangkan hati Tuhan. Binatang yang dipersembahkan di mezbah Allah itu harus hidup, harus tidak bercacat celah atau kudus, dan harus berkenan atau menyenangkan hati Allah. Ini dipakai Paulus menjadi dasar persembahan hidup kita. Jadi kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sekarang aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, artinya tidak bercacat celah, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kata menasihatkan dalam bahasa aslinya parakalo. Parakalo itu mendesak, menekan jemaat Roma. Karena engkau sudah diselamatkan Tuhan, sudah menerima kemurahan Tuhan, maka sekarang aku mendesak kepada kamu agar kamu memberikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat celah, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah menerima kemurahan Tuhan. Sekarang bagaimana tanggapan dalam hidup kita? Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar membangun hidup yang asal-asalan, tetapi mari kita membangun hidup seperti hewan yang diserahkan dalam persembahan di bait Allah, harus tanpa cacat celah, karena itu yang berkenan di hati Tuhan. Maka sekarang saya mengajak kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar Kristen, keluar masuk gereja tanpa membangun kekudusan hidup, keluar masuk gereja tanpa ada kekudusan hidup. Tuhan mau, karena kita sudah diselamatkan, maka kita mempersembahkan hidup tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Itulah respon yang harus kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan, sekarang Paulus juga menasihati kita harus mempersembahkan hidup kita dengan berkenan di hati Tuhan, dengan fokus menyenangkan Tuhan. Jadi ibadah orang Kristen itu bukan hanya ibadah yang fokusnya untuk menyenangkan diri sendiri. Saya senang Pak kalau ada pengkhotbah yang membuat saya tertawa, berapapun harganya akan saya bayar. Bapak Ibu Saudara, engkau salah kalau engkau di gereja ingin mencari kesenangan dirimu sendiri, fokusmu untuk memuaskan kesenanganmu. Kalau engkau mau melihat kelucuan di gereja, nggak usah datang di gereja, lihat saja pelawak di TV, nggak usah lihat pendeta. Di gereja engkau harus mendapatkan pengajaran. Di gereja engkau harus semakin menyenangkan Tuhan. Di gereja engkau tidak boleh fokus dengan dirimu sendiri.
Karena Tuhan mau kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa respon tanggapan kita kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan? Di sini Paulus mengajak kepada kita supaya kita memperbaharui pikiran kita. Ayat yang kedua di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, surat Roma itu kalau diringkas hanya berisi dua pokok pengajaran. Yang pertama, surat Roma berbicara soal dogma atau doktrin. Mari kita lihat perbedaannya. Dogma itu ajaran yang harus kita tahu dan kita percaya. Tapi etika itu berbicara soal semua ajaran yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang kita tahu dan kita percaya. Dan Paulus mengatakan karena itu. Jadi kalau pertama karena itu menjelaskan kalimat transisi, sekarang yang kedua kalimat karena itu menjelaskan fungsi sebagai pengait atau engsel dalam sebuah pintu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, pintu itu mesti ada kusen dan harus mesti ada daun pintunya. Kemudian daun pintu dan kusen itu dikaitkan oleh sebuah alat yang namanya engsel. Nah, Paulus mau supaya jemaat di Roma mengerti tentang ajaran yang benar, tahu dan percaya tentang ajaran yang benar, sekaligus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat sebuah kusen harus satu dengan daun pintu dan dikaitkan dengan sebuah engsel. Dan kalimat karena itu adalah kalimat pengait. Dogma, ajaran itu harus menyatu dengan etika. Kalau orang bilang teori itu harus menyatu dengan praktek. Engkau harus tahu tentang penebusan Tuhan. Engkau harus tahu bahwa engkau tidak mungkin membayar harga yang sudah dibayar Tuhan. Engkau harus tahu bahwa engkau tidak mungkin memikul beban yang dipikul oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengajak supaya kita tidak hanya tahu, tetapi kita melakukan apa yang kita tahu. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen tidak hanya orang Kristen yang teori saja, tapi orang Kristen yang punya praktek kehidupan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya hamba Tuhan yang berbicara soal firman Tuhan saja, tapi hamba Tuhan yang harus tahu dan mampu melakukan firman yang disampaikan. Paulus mau supaya kita mengerjakan itu. Dan perubahan itu, kata Paulus, harus dimulai dari pembaharuan budi. Kata ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya perpaduan antara pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan itu kalau memadu, kalau menyatu, maka diharapkan orang bisa mengambil keputusan yang benar, karena dia bisa berpikir dan dia bisa menimbang dalam hati. Tapi sebenarnya kata ini dari kata nous atau pikiran. Jadi Paulus mengajak kita supaya berubah dalam berpikir, diperbaharui dalam pikiranmu.
Bapak Ibu Saudara, kenapa pikiran ini harus diperbaharui? Karena kita harus tahu bahwa pusat yang mengendalikan keputusan kita adalah pikiran. Pusat yang mengendalikan tindakan kita adalah pikiran. Pusat yang mengendalikan sikap kita adalah pikiran. Jadi tindakan kita baik atau tidak itu menunjukkan pikiran kita. Engkau adalah pikiranmu. Keberadaanmu adalah menunjukkan pikiranmu. Maka Paulus mengajar kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak mengikuti pola dunia yang berdosa ini. Kita bisa menjadi orang Kristen yang diubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau dimulai dari berubahnya pikiran. Pikiran yang diubah dan diperbaharui terus-menerus setiap hari. Paulus mengajari kepada kita semua, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi kalau tindakan orang jahat, pasti pikirannya jahat. Kalau pikiran orang negatif, pasti perbuatannya negatif. Oleh sebab itu, pikiran harus diperbaharui terus-menerus sampai kita serupa dengan Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, tanggapan kita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan itu dahsyat. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Akan berdampak dahsyat juga dalam kehidupan kita kalau kita respon dengan mempersembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita respon dengan senantiasa memperbarui pikiran kita terus-menerus sesuai dengan pikiran Tuhan, maka akhirnya kemurahan yang dahsyat itu juga akan mengubah hidup kita secara dahsyat. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup tanpa cacat celah dan menjadi orang-orang Kristen yang pikirannya terus-menerus diubah oleh kuasa Tuhan. Kiranya kita mampu menanggapi, meresponi kemurahan Tuhan yang dahsyat, yang berdampak dahsyat juga dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu di pagi ini menolong kami, menyadarkan kami bahwa sebenarnya kemurahan Tuhan itu begitu dahsyat. Apa yang seharusnya kami bayar dan tidak sanggup kami bayar, Tuhan telah melunasi. Apa yang seharusnya kami pikul dan tidak sanggup kami pikul, Tuhan sudah mengangkatnya sehingga kami selamat. Oleh sebab itu kami dinasihati supaya kami mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus, tidak bercacat celah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menanggapi dengan terus memperbarui pikiran kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dan kami syukuri kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri mengakhiri ibadah pada pagi ini. Saya mengajak kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hidung jemaat nomor 410. Marilah kita akhiri ibadah pagi ini. Kita terima berkat dan kemurahan Tuhan. Maka biarlah kasih karunia, kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kami dan menyertai kami dan menolong kami
sampai Tuhan datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Tempat yang